Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai panduan proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis website. Jadi panduan ini berlaku untuk kelas yang saya ampu. Ada 3 kelas, yaitu kelas pemrograman berbasis website kelas C, kelas F, dan kelas G ya. Jadi prolognya, proyek mata kuliah pemrograman website untuk saat ini juga ikut menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang mewabah dunia ya, yaitu virus COVID-19. Sehingga kita di sini sebagai akademisi gitu ya, ingin berkontribusi menemukan ide-ide baru dan pembuatan program berbasis web yang dapat berguna dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jadi rule-nya ini ada 6, ada pembagian kelompok, anggota kelompok, tema, mekanisme penulisan programnya, video, sampai aspek penilaian. Jadi pembagian kelompoknya, proyek ini akan dikerjakan terdiri dari 2 orang, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Bila jumlah mahasiswanya nanti ganjil, maka ada satu kelompok yang jumlah anggotanya 3 gitu ya. Anggota kelompoknya silahkan memilih sendiri gitu ya. Hal ini sesuai bila digunakan untuk kondisi saat ini, karena setiap mahasiswa mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga kolaborasinya akan cukup baik ya. Jadi tema, selanjutnya ada tema. Tema ini ada 6 yang saya tawarkan. Jadi setiap kelompok bebas memilih tema yang diinginkan. Jadi tidak ditentukan temanya, tetapi memilih dari 6 tema yang saya berikan. Jadi mungkin akan banyak kelompok yang memilih tema yang sama, itu tidak apa-apa. Namun ide dan fitur maupun programnya harus berbeda gitu ya. Kalau temanya sama itu tidak apa-apa. Yang terakhir yang perlu dicatat yaitu tolong dijaga jangan sampai plagiasi ya, maksudnya copy paste dari program milik temannya gitu ya. Itu yang harus dihindari karena bila terjadi kecurangan nilainya akan dibagi 2. Jadi temanya yang pertama metode pembelajaran jarak jauh. Jadi harapannya ada ide pengembangan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi bisa seperti e-learning, bisa seperti share materi pembelajaran, ataupun yang lainnya. Metode pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada lingkup perguruan tinggi ya. Misalkan metode pembelajaran untuk sekolah non formal, misalkan untuk metode pelajaran mulai tingkat yang rendah, misalkan untuk TK, PAUD, sampai ke perguruan tinggi pun tidak masalah gitu ya. Jadi cukup bervariasi. Berikutnya pencegahan virus. Jadi tema ini atau program yang dikembangkan nantinya itu ditujukan untuk mencegah virus dari COVID-19 itu. Jadi bisa aplikasi penyuluhan, pendataan, dan sebagainya ya, itu bisa digunakan untuk pencegahan virus. Yang berikutnya ada pengendalian virus. Jadi ini mungkin sedikit mirip ya, pencegahan virus dan pengendalian virus. Kalau pencegahan itu ya sebelum virusnya terjadi. Kalau pengendalian ini bila sudah terjadi misalkan ya, nah itu apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mengendalikan wabah virus yang semakin menyebar itu. Itu aplikasi seperti apa yang dibutuhkan. Berikutnya ada manajemen pelayanan dan perawatan pasien. Jadi ini berkaitan dengan ini ya, kemampuan untuk merawat atau memberikan informasi terhadap pasien baik yang terjangkit atau yang positif maupun yang
ODP atau PDP ya. Jadi silakan bebas gitu ya. Memilih semuanya bisa atau memilih salah satunya pun bisa. Jadi medium pelayanan itu bisa dibatasi ruang lingkupnya ya, misalkan dari seperti isolasi mandiri gitu ya, itu juga bisa, sampai yang kompleks misalkan ada manajemen pelayanan dari puskesmas sampai ke rumah sakit pun itu bisa gitu ya. Silakan dibatasi sendiri cangkupan dari program yang akan dibuat. Berikutnya tentang mitigasi masyarakat. Jadi ini mitigasi sedikit mirip ya dengan pencegahan. Jadi intinya mengurangi resiko terjadinya tertularnya virus COVID-19 itu di masyarakat gitu ya. Seperti apa, mungkin ada program-program yang bisa mengurangi resiko tersebut. Selanjutnya, keberlanjutan bisnis ya. Jadi tema yang terakhir ini tentang keberlanjutan bisnis. Kita tahu bahwa banyak bisnis saat ini mengalami tekanan ya, gitu ya. Jadi banyak bisnis yang tutup, gitu ya, banyak bisnis yang tidak bisa melakukan usahanya. Jadi silakan membuat aplikasi atau program yang dapat membantu keberlanjutan bisnis. Kalau untuk sektor usahanya, silakan boleh apa saja, boleh pertanian, boleh retail, gitu ya, boleh jasa, jual beli barang dan sebagainya, gitu ya, silakan. Ini tidak dibatasi sektor bisnisnya. Jadi mekanisme penulisan program, jadi untuk file project nanti disimpan pada server Fasilkom UNED sesuai dengan direktori kelas masing-masing ya. Jadi misalkan kelas c.pbw.ilkom.uned.acid, kalau kelas F ya f.pbw.ilkom.uned.ac.id. Untuk kelas G pun demikian, g.pbw.ilkom.uned.ac.id. Nanti setelah proyek itu selesai, saat proses UAS atau saat UAS, biasanya kita mempresentasikan ke dosen atau mempresentasikan ke stakeholder, tapi untuk kondisi saat ini, kita menggunakan dokumentasi berupa video ya. Jadi silakan mempresentasikan proyek Anda ke dalam sebuah video yang durasinya sekitar 10 menit. Jadi ini juga menjadi aspek penilaian ya, silakan buat semaksimal mungkin dan menarik gitu ya. Aspek penilaiannya ada 4. Yang pertama, ide yang inovatif. Jadi keinovatifan ide yang dibuat itu juga menjadi nilai tambah gitu ya. Berikutnya ada kompleksitas program, ada desain interface yang menarik, dan ada penyampaian program melalui video. Jadi videonya juga akan dinilai. Mungkin sekian penjelasan mengenai proyek. Bila ada kesulitan dan ingin bertanya, silakan bisa melalui forum diskusi di e-learning atau bisa chat di WhatsApp group ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.